semua sehat? Iya. Hadir semua? Hadir. Oke. Iya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Jadi semangat lagi. Ayo, kalau ibu guru mengatakan apa kabarnya, kalian mengatakan baik, sangat baik, luar biasa. Yes, ya, dengan semangat ya. Oke, kita mulai. Apa kabarnya anak-anakku semua? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, ya. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Kita masih sehat saat ini. Kita boleh berkumpul untuk memulai pelajaran kita. Ya, yang semangat ya. Semua pasang maskernya dengan bagus. Iya. Kalau sudah, oke. Sebelum kita belajar, mari kita menyanyi dulu. Ayo, semua berdiri anak-anakku. Kita menyanyi ya. Dengan gerakan mari kerja sama-sama. Tidak usah berpegangan ya. Kerja di tempat saja ya. Mari kerja sama-sama. Ayo mulai. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Yang semangat lagi ya. Ayo, mari kerja sama-sama. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjaku semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Iya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ibu guru yang pimpin ya. Oke. Sikap berdoa. Ayo, duduk yang manis, tutup matanya, arahkan hatinya kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berkumpul saat ini. Kami bersyukur karena Allah sungguh baik di dalam kehidupan kami. Boleh mengantar kami dari perjalanan kami, sehingga kami datang di sekolah untuk belajar. Biarlah Tuhan kami menyerahkan pelajaran kami, juga kehidupan kami saat ini. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam belajar, mulai dari awal sampai akhir. Berikan hikmat-Mu Tuhan, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Amin. Oke. Iya. Anak-anakku semua, iya masih ingat pelajaran kita yang lalu? Ada yang masih ingat? Iya, masih ingat apa pelajaran kita? Betul sekali, pintar. Saling mengasihi di antara anggota keluarga. Wah, itu pelajaran kita yang lalu. Saling mengasihi di antara anggota keluarga. Masih pada pelajaran tentang keluarga. Iya, keluarga itu ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, mungkin juga ada tante, ada nenek. Jadi semua jadi satu keluarga. Wah. Nah, di situ kita diajar untuk saling mengasihi di dalam keluarga. Misalnya orang tua mengasihi anaknya, ya. Juga mungkin adik mengasihi kakak, atau anak mengasihi neneknya, kakeknya. Wah, jadi saling mengasihi di antara keluarga. Itu pelajaran kita minggu lalu ya.
Oke, nah sekarang kita akan masuk pada pelajaran yang baru, ya, yaitu saling menolong dalam keluarga. Oh, saling menolong dalam keluarga. Ayo coba buka Alkitabnya. Iya, Galatia pasal 6 ayat 2. Bisa dibuka dulu. Mana Galatia? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Iya, perjanjian baru, coba buka. Ya, buka di Galatia pasal 6 ayat 2. Oke, kalau sudah buka, coba pasang pembatasnya ya. Oke. Ya, taruh di meja kembali. Kalau sudah ya. Oke. Ya, perhatikan. Jadi pelajaran kita saat ini tentang saling menolong dalam keluarga. Nah, adapun tujuan yang akan kita pelajari saat ini. Jadi anak-anakku, kalau nanti selesai belajar ada tujuannya pelajaran kita. Nanti anak-anakku mampu yang pertama mengetahui alasan menolong anggota keluarga. Ya. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh menolong orang tua di rumah. Wah, yang sering kalian lakukan toh. Yang ketiga, mengetahui kisah atau cerita dalam Alkitab tentang menolong orang tua. Nah, itu pelajaran kita, tujuan pelajaran kita. Ya, nah pelajaran kita tentang menolong. Ayo ibu bertanya, adakah yang bisa mengungkapkan apa itu menolong? Ya, menolong atau membantu. Iya. Ada yang lain? Jadi betul, menolong artinya membantu untuk meringankan beban orang lain atau meringankan kesukaran orang lain. Iya, dalam hal ini kita belajar meringankan beban anggota keluarga. Meringankan bebannya mama, bebannya papa, bebannya kakak, adik, nenek, dan sebagainya. Wah, itu tentang arti menolong. Nah, berikut anak-anakku semua, coba ingat-ingat, pernahkah kalian menolong ayahnya di rumah? Pernah? Iya, kalau pernah, iya, terima kasih. Ada yang sudah menolong mamanya, ada yang sudah menolong kakaknya, adiknya, neneknya. Iya. Nah, ibu guru bertanya lagi, bagaimana perasaan anak-anakku semua kalau menolong misalnya mamanya? Iya, senang tidak? Senang, bahagia, karena sudah menolong. Oke. Nah, sekarang ibu guru suruh coba siapa yang mau bercerita pengalamannya menolong di rumah. Ya, misalnya menolong bapak atau mama atau. Ayo silakan. Ya, berdiri saja di tempat. Ya, oke, terima kasih anakku yang pintar, hebat. Dia menolong kakaknya mengambil piring karena mau sementara makan. Terima kasih. Yang satu anak lagi. Ya, berdiri saja. Oke, terima kasih. Nah, tadi yang satu lagi temannya menolong ibunya menjemur pakaian. Oh, terima kasih. Nah, itu yang lain lagi nanti ya. Oke. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, gambar ini cerita tentang keluarga, sebuah keluarga yang ada dalam Alkitab. Keluarga siapa ya? Keluarga Yesus. Iya, keluarga Yesus. Nah, coba perhatikan anak-anakku. Ya, ini Tuhan Yesus, ini punya keluarga juga.
Coba anak-anakku, siapa yang tahu siapa mamanya Tuhan Yesus? Oke, betul. Ya, Maria. Oke. Siapa bapaknya Tuhan Yesus? Yusuf. Terima kasih. Jadi Tuhan Yesus juga punya keluarga. Nah, anak-anakku semua, ya, ada pesta perkawinan atau pesta pernikahan di suatu tempat, yaitu di Kana. Nah, pesta pernikahan ini berlangsung, dan di situ ternyata ada mamanya Tuhan Yesus juga, ibu Tuhan Yesus. Ada juga Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pada saat pesta itu dimulai. Wah, orang senang-senang. Mereka makan-makan, minum-minum. Ya. Tapi anak-anakku, tiba-tiba apa yang terjadi? Di pesta itu, wah, ternyata sudah habis anggur. Nah, ketika sudah habis anggur, pelayan-pelayan itu kalang kabut, keringat dingin. Karena sudah habis ini anggur. Padahal masih banyak tamu-tamu yang datang. Nah, anak-anakku semua, apa yang dilakukan? Waduh, mereka sudah keringat dingin. Apa yang kita akan berikan kepada orang yang datang ini? Kita nanti malu ini. Nah, ternyata Ibu Tuhan Yesus datang. Ibu Maria datang kepada siapa? Wah, kepada Tuhan Yesus. Dia minta tolong kepada Tuhan Yesus. Aduh Tuhan Yesus, tolong kami ini. Lakukan sesuatu. Orang sudah pada kadang kabut ini. Banyak tamu yang datang, baru anggur sudah habis. Nah, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Yesus tidak mau melakukan sesuatu? Wah, dia dengan senang hati melakukannya. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Wah, di situ ada tempayan-tempayan, ada 6 yang kosong. Wah, jadi Tuhan Yesus itu panggil pelayan-pelayannya. Mari. Nah, isi semua tempayan-tempayan ini sampai penuh. Nah, dia isi. Setelah dia isi, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia berdoa, dia memberkati. Wah, setelah dia berkati, apa yang terjadi anak-anakku semua? Wah, terjadi sesuatu. Yang tadinya air sudah berubah menjadi anggur. Suatu keajaiban kan anak-anakku? Iya, dengan senang hati pelayan-pelayan itu melihatnya. Wah, sudah ada anggur. Nah, selanjutnya, iya, anggur ini yang pertama diberikan adalah pemimpin pesta. Jadi pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta. Nah, ketika diberikan kepada pemimpin pesta itu dia minum. Wah, dia minum. Waduh, manis sekali. Anggur ini manis sekali. Berbeda dengan yang diberikan tadi sebelumnya. Lebih manis lagi ini, lebih hebat lagi ini. Wah, orang sudah senang semua. Namun orang juga bertanya-tanya, apa yang terjadi ini? Wah, ternyata perbuatannya Tuhan Yesus menolong keluarganya. Ya, bagus kan anak-anakku menolong keluarga seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia menolong keluarganya yang saat itu kekurangan anggur. Nah, karena itu teladan Tuhan Yesus ini harus kita juga lakukan ya di rumah, baik kepada mama kita, bapak, nenek, dan semuanya, yaitu menolong atau membantu seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Oke, demikian cerita dari Alkitab yang diambil dari Yohanes tadi ya, yang literasinya. Oke, nah sekarang Ibu Guru akan memberikan kepada anak-anakku. Semua mendengar tidak? Iya, semua mendengar. Oke, kalau sudah mendengar, sekarang Ibu Guru tes dulu.
Ya. Nah, dari gambar ini coba anak-anakku bercerita kembali cerita yang tadi. Ya, berdiri ya. Berdiri baru ceritakan sesuai dengan gambar ini. Siapa yang mau gambar pertama? Oke, silakan. Ya, betul sekali, pintar anak-anakku. Jadi, bercerita tentang di sini tentang apa? Iya, pelayan sudah kalang kabut karena sudah kekurangan anggur. Iya, kalang kabut, apa yang mau saya buat ini? Sudah kekurangan anggur. Berikut, terima kasih. Iya, gambar yang kedua. Ayo, siapa yang mau bercerita? Oke, silakan bercerita sesuai dengan gambar. Terima kasih. Ya, jadi gambar ini, ya, Maria atau Ibu Tuhan Yesus itu minta tolong kepada Tuhan Yesus. Minta tolong supaya dia membantu, ya, melakukan sesuatu. Nah, dan akhirnya Tuhan Yesus melakukan toh, menolong keluarganya. Terima kasih, pintar sekali mendengar tadi toh. Nah, berikut yang ketiga, yang terakhir. Ayo, siapa yang mau bercerita? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Nah, ceritanya Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayannya, ya, untuk mengisi gumbang itu dengan air atau tempayan itu dengan air. Kemudian setelah diisi, Tuhan Yesus memberkatinya, mendoakannya, sehingga air tadi itu menjadi anggur. Ya, tepuk tangan dulu untuk semuanya, semua pada hebat. Oke. Nah, karena itu kita lihat tadi cerita teladan Tuhan Yesus dalam menolong keluarganya. Jadi dalam keluarga kita saling tolong menolong seperti Tuhan Yesus. Misalnya, siapa yang mau berikan contoh lagi yang tadi? Yang pertama sudah toh, yang lain lagi. Iya, menolong neneknya menyeberangi jalan. Oke. Nah, sekarang Ibu Guru memberikan contoh-contoh ya. Contoh-contoh menolong keluarga. Yang pertama coba kita lihat. Iya, membantu kakak mencuci piring. Yang kedua, membantu ayah mengambilkan sesuatu. Yang ketiga, iya, membantu ibu menyiram bunga. Yang keempat apa? Membantu ibu memetik sayur. Iya. Yang lain lagi, membantu ayah memberikan makan ternak. Iya, membimbing adik mengerjakan tugas. Iya, dan yang terakhir membantu kakak merapikan tempat tidur. Itu contoh-contoh yang kita lakukan di rumah. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ayo, coba cermati gambar ini. Kita lihat satu-satu ya. Gambar yang pertama. Ya, gambar yang pertama itu. Gambar yang pertama, coba siapa yang mau ceritakan? Oke. Iya, menolong kakaknya melipat baju. Ya, mungkin kakaknya sementara mencuci piring. Kemudian dia membantu kakaknya itu untuk melipat baju. Wah, jadi ringan toh pekerjaannya kakaknya. Iya. Yang berikut, yang kedua, gambar yang kedua, coba perhatikan. Iya, gambar yang kedua memperlihatkan anak yang sementara kerja sama. Apa yang dilakukan? Oh, iya, mencuci piring. Jadi adik kakak ini mencuci piring, membantu mamanya yang mungkin mamanya sementara memasak di dapur. Ya, jadi mamanya lagi tidak yang cuci piring toh. Ya, dia yang cuci piring bersama adiknya dan kakaknya. Oke.
Berikut gambar yang ketiga. Yuk coba perhatikan gambar yang ketiga. Iya, ada seorang anak yang membantu mamanya menjemur pakaian, mengangkatkan dia yang bantu mamanya angkat itu pakaian. Wah, mamanya yang jemur. Jadi tidak mamanya lagi yang angkat, tidak mamanya mamanya tinggal menjemur. Jadi dia bantu toh meringankan beban mamanya. Oke. Berikut gambar yang berikut lagi. Ya, coba perhatikan gambar ini. Oke, seorang anak yang menolong bapaknya sementara sakit, dia suapi. Ya, dia ambilkan makanan, kemudian dia suapi bapaknya yang sementara sakit. Wah, hebat sekali anak ini. Iya, tidak setengah mati lagi bapaknya pergi ambil makanan padahal dia sakit, tapi dia menolongnya. Oke, berikut gambar yang berikut. Wah, pasti perempuan ini banyak yang lakukan tuh. Kalau mamanya sementara buat kue, mamanya sudah campur telur, gula dan sebagainya. Wah, dia yang goncang. Bukan lagi mamanya yang goncang, tapi dia yang goncang. Meringankan beban mamanya. Akhirnya bisa selesai karena kerjasama dengan mamanya. Oh, membuat kue. Nah, terima kasih. Yang berikut lagi, coba gambar yang berikut, coba perhatikan. Wah, ada apa? Ada seorang anak yang menolong ibunya yang pulang dari kebun. Bukan ibunya lagi yang setengah mati bawa apa yang sudah didapat di sana. Misalnya ubi kah, apakah yang dari kebun tuh. Bukan mamanya lagi yang capek-capek bawa. Wah, dia bawakan. Akhirnya terbantulah mamanya. Iya, ditolong oleh anak ini. Oke. Nah, berikut gambar yang berikut. Gambar apa? Coba lihat. Wah, ternyata sementara menonton ini anak-anak tuh, coba perhatikan itu. Dia menggendong adiknya. Memang adiknya yang sementara tidur. Wah, dia membantu mamanya, mungkin mamanya ada di dapur sementara menggoreng ikan kah. Wah, bukan mamanya lagi yang pegang sambil menggoreng. Ada yang bantu, yaitu anaknya. Dia gendong adiknya. Ya, dia jaga adiknya. Sama dengan yang satu tadi ini, coba lihat lagi. Wah, dia pangku adiknya tuh sambil nonton. Ya, bantu orang tuanya. Oke. Nah, gambar yang berikut lagi, coba perhatikan gambar yang berikut. Ya, gambarnya, ada anak-anak ini kerja sama. Ada yang melap jendela, ada yang menyiram bunga. Jadi tidak mamanya lagi atau bukan lagi bapaknya yang siram bunga, bukan lagi bapaknya yang membersihkan rumah. Ya, tapi sudah dibantu oleh anak-anaknya. Ya, ada yang bantu menyiram bunga, ada yang bantu membersihkan jendela, juga mungkin ada yang bantu menyapu. Wah, enak sekali toh? Iya, kalau kita saling menolong. Terakhir, coba perhatikan gambar yang terakhir. Gambar apa ya anak-anakku? Iya, gambar ada seorang ayah yang dibantu oleh anaknya. Nggak tahu, mungkin menanam jagungnya. Jadi bapaknya tinggal tancap, anaknya tinggal kasih turun bibit. Iya, saling menolong. Yang satu lagi, coba lihat gambarnya. Wah, seorang anak juga yang membantu bapaknya mencangkul supaya selesai cepat. Tidak capek-capek sendiri bapaknya mencangkul. Dia sudah bisa membantu ayahnya untuk mencangkul. Wah, membersihkan kebun. Nah, itu contoh-contoh tentang menolong dalam keluarga yang sering dilakukan. Dan pasti
Ya, anak-anakku yang hadir di sini, tadi itu contoh-contoh itu pasti pernah dilakukan di rumah toh, dan sering dan selamanya dilakukan ya. Oke. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ya, ayo semua ambil bukunya. Coba ceritakan contoh salah satu perbuatan yang dilakukan dalam menolong dalam keluarga. Ayo, coba ceritakan ya. Ceritakan gambar ini. Perhatikan baik-baik, kemudian ceritakan di buku tugasnya ya. Oke, Ibu Guru kasih waktu 10 menit untuk bercerita. Iya, silakan ya. Oke, kalau sudah, nah, siapa yang mau bercerita tadi itu? Iya, jadi terima kasih. Ya, yang lain lagi nanti Ibu Guru periksa ya. Satu orang saja tadi yang Ibu Guru suruh. Oke, betul. Cerita ini adalah seorang kakak yang membimbing adiknya dalam belajar. Wah, kalau kita lihat dia membimbing adiknya belajar membaca. Wah, membaca. Ya, jadi lakukan juga ya anak-anakku di rumah. Oke. Nah, anak-anakku semua, betul bahwa kita harus saling menolong dalam keluarga. Nah, ayo, siapa yang tahu mengapa ya kita harus menolong di dalam keluarga? Ya, mengapa ya kita menolong dalam keluarga? Siapa yang mau jawab? Iya, betul sekali. Supaya semua anggota keluarga itu merasa bahagia, merasa senang. Iya. Nah, apalagi? Iya, supaya semua bisa hidup rukun, tidak baku marah-marah. Wah. Nah, kira-kira apa lagi? Mengapa kita saling menolong dalam keluarga? Iya, supaya tercipta atau tertanam jiwa tolong menolong. Jadi kalau keluar lagi, wah, lihat orang yang kesusahan, misalnya mungkin ada nenek yang mau menyeberang, ditolong. Karena memang sudah ada jiwa yang tertanam dalam keluarga untuk menolong orang lain, dari keluarga keluar ke orang lain. Wah, itu. Jadi merasa senang, keluarga. Nah, anak-anakku semua juga, mengapa kita menolong dalam keluarga? Karena memang tadi kita lihat ceritanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga menolong toh. Jadi karena Tuhan Yesus sudah meneladankan kepada kita untuk saling menolong dalam keluarga. Dan juga anak-anakku semua, ya, memang ada dalam Alkitab. Coba tadi Ibu Guru sudah membuka di dalam Galatia. Ayo buka Alkitabnya di Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Ya, coba ya, semua sudah buka. Kita baca bersama-sama ya. Oke. Ya, baca dengan bagus. Firman Tuhan mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, jadi betul bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa kita harus tolong menolong supaya kita tidak menderita berbeban sendiri, tidak menanggung beban sendiri. Kalau ada yang menolong kita, termasuk dalam keluarga ya, kita merasa lega. Iya. Oke. Nah, anak-anakku semua, senang tidak? Iya. Menolong dalam keluarga. Senang. Iya. Bahagia tidak? Bahagia. Nah, dalam menolong ini memang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus dan memang sudah diajarkan dari
Alkitab bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Iya, itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Ya. Nah, teman-teman semua, Allah senang ketika keluarga, ayah, ibu, anak, kakek, nenek, dan semuanya saling tolong menolong. Oke. Nah, demikian pelajaran kita. Ayat hafalannya yang tadi ya, dihafal. Kalau boleh dihafal, dihayati dengan gerakannya. Ya. Yang tadi Galatia pasal 6 ayat yang kedua, itu jadi ayat hafalan di rumah ya, dipelajari. Nah, berikut Ibu Guru akan memberikan tugas. Tugasnya adalah tuliskan pertolongan selama 1 minggu yang pernah kalian lakukan. Ya, yang kalian akan lakukannya dalam keluarganya. Jadi sekarang pulang ke rumah ya, sudah mulai mengerjakan satu pertolongan yang dilakukan bagi keluarga. Nah, coba perhatikan, ada kolom-kolomnya di sini ya. Hari ya, pertolongan apa yang diberikan, kemudian ada para orang tua. Misalnya pulang ke rumah hari Senin ini, tulis harinya hari Senin, pertolongan apa yang dilakukan? Ya, membantu kakak mencuci piring, kemudian dikasih orang tua untuk diparaf. Tapi harus dilakukan dulu, baru kemudian ditulis ya. Ya, baru kemudian dikasih mamanya kak atau bapaknya kak untuk tanda tangan. Begitu seterusnya 1 minggu ya. Oke, ya. Itu tugasnya. Ada yang tidak dimengerti tugasnya? Ya, semua mengerti ya. Oke, dikerjakan dengan baik. Jadi dilakukan dulu baru ditulis. Ya, demikian pelajaran kita di hari ini. Kita akan tutup pelajaran kita. Ayo tadi nyanyi lagu apa? Semua berdiri sebelum kita berdoa. Kita nyanyi sekali lagi ya. Oke. Mari kerja sama-sama. Ayo, 1, mari kerja sama-sama. Mari kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Mari kerja sama-sama, senanglah hati. Iya, terima kasih. Ya, silakan duduk. Kita akan akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Nah, siap untuk berdoa ya. Duduk yang bagus. Ya. Oke, semua lipat tangan, tutup matanya. Arahkan hatinya kepada Tuhan, kita bersyukur. Oke, ikuti kata-kata Ibu Guru ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar. Berkati pelajaran kami tentang saling menolong di antara anggota keluarga. Berkati kami dalam melakukan di rumah kami. Berkati juga Ibu Guru yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Kami akan melanjutkan pelajaran yang lain. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.